Kali ini kita akan membuat sebuah lemari dengan ukuran yang eksak, di mana lemari tersebut berdimensi adalah 300 cm, kemudian tebalnya atau kedalamannya adalah 60 cm dengan ketinggiannya adalah 2 meter. Karena satuan yang sering digunakan adalah cm, maka pastikan di sini kita pada Windows, pilih Preferences, kemudian saya akan memilih template-nya menggunakan metrik cm 3D. Saya klik OK. Kemudian saya akan pastikan dengan File New di sini. Lebih lanjut saya akan menghapus objek orang kita ini yang telah ada secara default seperti ini dengan menggunakan erase. Saya kemudian akan menggunakan rectangle. Di sini saya akan memilih rectangle. Tekan R pada keyboard jika untuk shortcutnya. Klik pada titik ini, drag. Kemudian untuk dimensi yang pasti, saya mengisikan pada keyboard yaitu 300,60, kemudian enter. Ini berarti adalah saya mempunyai dimensi 300 cm dikalikan 60 cm. Kita bisa lihat di sini pada dimension, di mana saya klik sekali di sini dengan klik di sini kemudian drag, maka kita lihat lebarnya adalah 60. Demikian pula pada titik ini sampai pada titik ini, saya drag ke sana, maka kita lihat di sini lebarnya adalah 300 cm. Kemudian tekan spacebar. Lebih lanjut untuk ketinggiannya saya akan gunakan push pull. Saya menggunakan shortcut P di sini untuk push pull. Klik, drag ke atas. Kemudian untuk drag ke atas ini saya lepaskan mouse, lalu saya mengisi satuannya adalah 200, enter. Dengan demikian saya mempunyai tinggi 200 cm. Kemudian saya akan gunakan yang disebut dengan offset tool, di mana offset tool atau shortcutnya adalah F. Saya klik, drag. Ketika kita mendrag seperti ini, saya menyisikan angka 3, yang berarti 3 cm untuk ketebalannya. 3, enter, maka sekarang saya sudah mempunyai ketebalan seperti ini. Spacebar, kemudian saya akan coba zoom pada bagian bawah ini. Saya akan memilih garis ini. Saya klik tepat pada garis ini, gunakan moving tool, M. Klik tepat di titik ini, kemudian saya drag ke atas sesuai dengan sumbu warna biru atau blue axis. Saya pindahkan ketinggiannya menjadi 7, enter. Yang berarti sekarang saya lihat ketinggian di sini adalah 7 ditambah 3 berarti 10 cm. Spacebar, scroll out seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan push pull sekali lagi. Saya tekan P untuk push pull. Klik drag. Karena ketebalan kita adalah 60 cm dan saya akan menyisakan ketebalan untuk lemarinya adalah 3 cm, maka sekarang saya akan push pull sebanyak 57, enter. Dengan demikian bagian belakangnya ini mempunyai ketebalan 3 cm. Spacebar. Kemudian sekarang saya sudah mempunyai struktur dari lemari ini. Saya klik 3 kali untuk memilih keseluruhannya. Klik kanan lalu pilih di sini make group. Ketika kita pilih make group di sini, maka objek tersebut sekarang sudah tergroup. Berikutnya adalah saya akan membagi 3 lemari ini menjadi 3 bagian partisi. Untuk itu masih dalam keadaan tergroup seperti ini, saya akan membuat sebuah rectangle lagi. Saya coba sedikit orbit seperti ini. Saya gunakan rectangle. Saya memilih titik ini, klik sekali, drag sampai ke titik ini sehingga saya mempunyai rectangle di sini. Kemudian sekarang saya klik 3 kali untuk terpilih secara keseluruhan. Kemudian saya klik kanan. Di sini saya akan memilih make component. Untuk make component ini sekarang saya akan memberi nama partisi seperti itu, enter. Dengan demikian sekarang saya sudah punya komponen yang disebut dengan partisi. Kenapa saya membuat komponen? Karena objek yang kita buat komponen adalah dapat kita lakukan berulang-ulang. Kemudian jika komponen tersebut kita rubah, maka objek yang lain yang dari komponen tersebut ikut berubah. Ini adalah sebuah contoh. Saya akan sekarang mengcopy dengan menggunakan M. Klik titik ini, kemudian tekan Ctrl, drag sehingga sekarang tercopy. Snap pada titik ini sehingga tercopy. Masih dalam keadaan setelah perintah mengcopy tersebut, sekarang saya akan mengisikan yang disebut dengan 3 kemudian garis miring, enter.
Ini berarti saya membagi 3. Jadi setelah saya copy, saya membagi 3 bagian yang sama persis. Kemudian sekarang saya tekan spacebar. Saya tidak membutuhkan pada sisi ini, maka sekarang saya akan menghapus. Untuk sisi tersebut saya erase. Kemudian demikian pula pada sisi ini, saya klik kanan, kemudian saya pilih erase di sini. Saya hapus. Sekarang saya bekerja pada komponen ini. Perhatikan di sini. Bidang saya adalah tipis. Saya menginginkan ketebalannya adalah 3 cm. Untuk itu, saya akan mengedit. Untuk mengedit, klik 2 kali sehingga objek komponen kita ini teredit sekarang dalam posisi editing. Saya gunakan push pull P. Dekatkan ke sini, drag ke sebelah kanan. Saya akan mengisikan isiannya adalah 1.5 yang berarti 1,5 cm. Kemudian pula saya orbit ke sebelah sisi satunya seperti ini. Saya push pull, klik, drag ke sini, saya isikan 1.5 enter. Sehingga dengan demikian sekarang ketebalannya adalah 3 cm. Perhatikan pada bidang ini saya rubah ketebalannya, yaitu 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri. Maka objek komponen yang lain pun ikut berubah. Dengan demikian kita tidak perlu merubah satu persatu, tetapi cukup sekali dan merubah untuk komponen yang lain. Sekarang untuk keluar dari editing komponen tersebut, klik di luar tempat yang kosong seperti ini, maka kita kembali kepada objek yang sebelumnya, yaitu objek grup ini dan mempunyai komponen ini. Lebih lanjut adalah saya akan membuat sekarang bagaimana si komponen partisi ini mempunyai kemunduran atau mempunyai sisa 3 cm dari depan sehingga mempunyai posisi untuk tempat dari pintu. Saya klik 2 kali lagi untuk editing. Di sini saya gunakan push pull, saya coba zoom in, kemudian gunakan push pull, klik bidang ini, drag ke belakang, kemudian saya isikan 3 enter. Lalu tekan spacebar, saya scroll out, saya klik di luar tempatnya sehingga sekarang saya sudah mempunyai posisi partisi tersebut mundur 3 cm. Lebih lanjut adalah saya akan membuat sekarang pintu untuk dinding ini, lemari ini, maka saya akan membuat pintu dengan ketebalan 3 cm juga. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat satu titik sebagai referensi dengan menggunakan yang disebut dengan tape measure. Tekan T untuk tape measure pada sokatnya atau klik tanda tape measure ini. Saya akan mengklik sekali titik ini. Klik, kemudian saya drag sini. Saya tidak tahu posisinya panjangnya seperti apa. Tekan shift ketika kita snap pada sumbu hijau seperti ini. Tekan shift, kemudian dekatkan measure kita pada posisi titik ini. Maka otomatis sekarang saya sudah mempunyai titik 3 cm yang menjadi rujukan tape measure tersebut. Kemudian lebih lanjut di sini saya akan scroll out seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah kotak bidang. Perhatikan, saya zoom in. Saya akan membuat sebuah kotak yaitu dengan menggunakan rectangle di sini dengan berada tepat pada titik tengah dari bidang ini. Saya klik sekali tepat di midpointnya, drag ke sisi ini. Saya coba shift dengan menekan scroll mouse seperti ini, drag ke sini, kemudian turun ke bawah, kemudian gunakan orbit seperti ini, terus turun ke bawah, gunakan orbit. Ketika kita mendekati pada titik tadi, maka dia akan snap dengan posisi 3 cm. Ini saya coba zoom. Oke, kelihatannya kurang tepat. Tadi ada posisi snap. Jika tidak bisa snap, mungkin tadi terhapus atau tidak pas untuk menggunakan metrik tadi. Saya sekarang dekatkan pada posisi ini, tekan shift. Perhatikan sekarang ketika saya menggunakan shift, maka dia akan snap. Klik sekali, maka sekarang saya sudah mempunyai bidang dengan
posisi yang tepat, yaitu berada dari titik tengah antara partisi tersebut. Lalu saya akan menggunakan push pull di sini. Saya tekan P untuk push pull, P, klik, kemudian saya snap pada garis ini sehingga dia tepat berada pada garis yang sama. Lebih lanjut adalah saya akan mengklik 3 kali untuk pintu ini, kemudian klik kanan dan saya memilih di sini adalah make komponen. Saya beri nama di sini pintu. Enter. Selanjutnya saya akan menduplikasi pintu tersebut. Di sini saya beri contoh. Pintu ini saya akan duplikasi ke sebelah kiri, tekan M. Saya memilih titik referensinya ini. Klik sambil menekan Ctrl. Kemudian saya pindahkan snap pada titik ini. Klik. Kemudian saya akan sekali lagi membuat hal yang sama. Klik, kemudian tekan Ctrl untuk duplikasi. Sekarang saya akan pindahkan dia pada posisi di sini terlebih dahulu. Klik. Sengaja saya taruh di situ karena saya akan membuat komponen ini membalik pada posisi sumbu Y. Saya klik kanan di sini, saya pilih sekarang flip along, kemudian saya pilih komponen thread. Kenapa? Karena pintu ini sekarang mempunyai posisi yang terbuka terbalik dari pintu ini. Artinya bahwa jika pintu ini membuka ke sisi kiri, maka pintu ini akan membuka ke sisi kanan. Seperti itu. Kemudian berikutnya saya gunakan M, klik titik ini, drag, sampai tepat berada snap pada titik itu. Karena saya mempunyai komponen, apapun yang saya lakukan pada editing komponen, maka berubah untuk semua komponen tersebut. Saya klik 2 kali untuk editingnya. Perhatikan di sini saya akan menggunakan yang namanya offset, tekan F, klik sekali, drag, kemudian saya akan mengatur ketebalannya mungkin 10 cm, 10, enter, seperti ini, spacebar, kemudian untuk bidang ini push pull, klik, drag ke belakang. Untuk drag ke belakang mungkin saya akan mengisi isiannya hanya sekitar 0,5, enter, sehingga dia hanya mundur 0,5 cm. Kemudian saya gunakan sekali lagi offset, seperti ini, klik, drag, kemudian untuk offset saya hanya menggunakan offsetnya mungkin 1 cm saja. 1, enter, kemudian berikutnya juga sama, saya gunakan push pull, P, klik, drag ke belakang dengan mundurnya adalah 0,5 cm. Sehingga dengan demikian sekarang saya mempunyai profil. Jika diperhatikan di sini, sekarang saya mempunyai profil seperti itu. Dan karena saya menggunakan komponen, apapun yang kita rubah pada salah satu sisi pintu ini, maka berlaku pula untuk pintu-pintu yang lain. Oke, kelihatan seperti ini. Kemudian saya akan mengklik di luar dari lemari tersebut untuk keluar dari editing dari komponen tersebut. Sekarang kita akan membuat gagang atau pegangan dari lemari tersebut. Saya coba zoom di sini. Saya akan menggunakan line tools di sini, tekan L untuk line tools. Kemudian saya akan klik pada on face in component di sini, kemudian drag. Di sini saya akan sesuaikan dengan sumbu. Maaf, saya lihat terlebih dahulu, mungkin dengan sumbu green. Zoom seperti ini. Oke, saya coba tarik. Ketika kita menekan sumbu green, tekan shift, kemudian saya klik 1 kali di sini, lalu turun ke bawah sesuai dengan sumbu biru, kan, klik sekali, kemudian sampai sumbu yang hijau, tekan shift, lalu saya menarik ke atas ini untuk sesuai dengan ketinggiannya. Saya klik sehingga sekarang saya sudah mempunyai base dari pegangan tersebut. Lebih lanjut saya akan menggunakan circle atau C pada shortcutnya. Klik di sini, kemudian drag untuk membuat circle. Saya akan membuat, coba zoom terlebih dahulu supaya terlihat lebih jelas. Oke, kelihatannya mungkin saya buat di sini. Klik. Lebih lanjut adalah sekarang saya akan memilih garis ini, shift garis ini, shift garis ini, sehingga ketiga garis tersebut terpilih. Saya coba zoom. Kemudian saya akan gunakan follow me tool di sini. Lalu saya klik lingkaran ini, sehingga sekarang pegangan tersebut mengikuti dari garis tersebut. Saya tekan spacebar.
di sini kita lihat bagaimana pegangan pintu tersebut telah selesai. Saya klik 3 kali, kemudian saya klik kanan, make group. Kemudian kita lihat di sini, perhatikan jika saya zoom out, karena saya membuat objeknya ini tersendiri, maka sekarang saya harus menggandakan lagi pada pintu ini. Alangkah baiknya jika komponen atau grup objek ini saya buat dalam komponen pintu, sehingga ini mungkin saya akan coba untuk saya kopikan terlebih dahulu, edit. Di sini saya akan cut, Ctrl X. Kemudian saya akan mengklik 2 kali pintu ini, double klik seperti itu. Lalu saya akan memilih di sini edit paste in place, sehingga tepat berada pada posisi yang sama. Perhatikan di sini dengan kita paste in place dan mengedit pada komponen, maka otomatis komponen yang lain mengikuti. Demikian seterusnya, fungsi dari komponen adalah kita untuk menduplikasi dengan objek yang sama, kemudian juga kita dengan mudah mengedit satu maka teredit yang lainnya pula. Selanjutnya adalah kita akan membuat sedikit detail, misalkan pada bagian kaki dari base dari lemari ini. Contohnya adalah sekarang saya akan zoom seperti ini, saya akan gunakan line tools, tekan L untuk line, klik. Saya atur di sini untuk lebar ketebalannya adalah mungkin 3 cm, 3, enter. Kemudian naik ke atas, mungkin saya buat 1.5, enter. Kemudian ke samping saya buat 1.5, enter. Kemudian naik ke atas 1.5, enter. Kemudian ke kiri lagi sampai snap seperti itu dan turun ke bawah, sehingga sekarang saya sudah mempunyai bidang seperti ini. Kemudian lebih lanjut saya akan gunakan arc tool di sini atau tekan A. Saya akan mengklik dari titik ini sampai titik ini, kemudian drag ke atas sesuai dengan sumbu tangannya, sehingga sekarang saya mempunyai tangan seperti ini. Gunakan eraser tool, saya hapus bagian yang tidak perlu. Sepertinya ada yang terhapus, saya undo terlebih dahulu, Ctrl Z atau Ctrl Z. Kelihatannya artnya kita ini dia terlalu besar, lebih besar dari garisnya. Saya coba untuk menghapus eraser seperti ini. Saya akan ulangi, tekan A untuk arc, klik sekali, klik kemudian drag ke atas untuk membuat lengkungannya seperti ini. Gunakan eraser, hapus yang tidak perlu. Demikian pula untuk ini, saya tekan A untuk arc, klik, drag ke atas, eraser, klik, dan klik. Lebih lanjut adalah saya akan membuat detail ini mengikuti landasan lemari kita. Untuk itu saya akan memilih bagian bawahnya dengan mengklik 2 kali, memilih seperti ini. Kemudian lebih lanjut adalah saya akan menggunakan follow me tool, yaitu Ctrl F di shortcutnya setelah saya buat. Kemudian saya akan memilih, karena objek kita ini di luar dari grup atau komponen, sehingga sekali lagi ini sulit untuk diedit. Dengan demikian saya klik 2 kali untuk memilih keseluruhannya, kemudian saya akan pilih edit cut. Klik lemari tersebut, klik 2 kali pada lemari untuk berada pada editing, kemudian saya pilih edit paste in place seperti ini, sehingga tercopy pada bagian editing dari grup tersebut. Kemudian lebih lanjut saya pilih base di bawah ini. Kemudian setelah memilih base di bawah ini, gunakan follow me atau Ctrl F, kemudian klik base ini, sehingga sekarang saya sudah mempunyai detail untuk bagian bawah. Demikian pula untuk bagian atasnya, saya akan lakukan hal yang sama, di mana di sini saya akan membuat detail yang sama pula. Tetapi mungkin saya akan coba buat dari offset saja. Saya coba klik 1 kali untuk memilih lemari ini, klik 2 kali untuk editing. Kemudian saya akan gunakan offset tool, klik drag, mungkin untuk ketebalannya saya buat 3, enter. Lalu saya akan gunakan push pull, klik, saya push pull dari sini ke atas.
Kelihatannya saya salah memilih, escape. Saya coba zoom untuk lebih memudahkan bekerja. Klik titik ini, tarik ke atas. Kemudian saya akan ketinggiannya adalah mungkin 3 cm saja, 3, enter. Seperti itu. Sekarang lemari kita ini sudah selesai. Jika kita ingin membuat satuan-satuan dimensinya, kita bisa menggunakan untuk text dimension ini, misalkan untuk ketinggian dan sebagainya, kita bisa gunakan zoom seperti ini. Lalu saya bisa klik, misalkan ingin tahu ketinggian dari titik ini sampai titik ini dan seterusnya. Saya coba escape. Saya ingin membuat lemari saya ini, kemudian saya akan save di sini, file, save as. Saya akan memilih misalkan pada satu folder, saya beri nama, kemudian save. Karena saya pernah memberi nama, maka saya akan mereplace-nya menjadi objek yang telah kita buat. Kemudian lebih lanjut sekarang, kalau kita lihat di sini adalah lemari kita. Maka sekarang lemari tersebut kita bisa melihat dari tampak yang berbeda, yaitu dari tampak depan seperti ini. Kemudian juga bisa kita buat dimensinya, contohnya ini. Saya buat ketinggian sini sampai di titik ini. Sepertinya shift. Kemudian tarik ke sini. Seperti itu untuk ketinggiannya. Kemudian untuk lebarnya sama, kita bisa menggunakan ini, klik, tarik ke atas, dan seterusnya. Sehingga sekarang saya sudah mempunyai tampak depan seperti ini, lalu kita bisa melihat misalkan dari tampak samping, dan sebagainya. Semoga latihan membuat lemari ini, kita dapat ambil kesimpulan bagaimana membuat objek 3 dimensi dengan menggunakan SketchUp.